Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita dari tergelincirnya hati. Menindaklanjuti pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin, hadis yang ke-63 dari bab muraqabah. An Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qol, dia berkata, innakum, sesungguhnya kalian, la ta'maluna, benar-benar mengamalkan, benar-benar melakukan, a'malan, suatu amal. Kalian sungguh benar-benar mengamalkan dengan suatu amalan, hiya, yang amalan tersebut, adabku, lebih kecil, lebih remeh, fi a'yunikum, dalam pandanganmu, menurut pendapatmu, minasya'ri, dari sehelai rambut. Ya. Kata sahabat Anas, kalian benar-benar melakukan suatu amalan yang menurut pendapat kalian, dalam pandangan kalian, amal yang kalian lakukan itu lebih kecil dari sehelai rambut. Itu menurut pandangan orang-orang yang melakukan. Sementara kunna, sementara kami, ya, para sahabat, na'udduha, ya, memandangnya, menganggapnya, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi dulu. Ya, pada zaman Nabi dulu. Perbuatan yang kalian anggap sepele itu, kami menganggap di zaman Nabi itu
minal mubiqat, termasuk amalan-amalan yang merusak. Waqala dikatakan al-mubiqat itu artinya al-muhlikat, yang membinasakan. Hadis athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kini ceritane sahabat Anas niku ningali beberapa orang di zamannya. Ya. Jadi sahabat Anas melihat, menyaksikan beberapa orang di zamannya melakukan suatu amalan yang menurut masyarakat itu sepele, menurut masyarakat itu remeh, menurut masyarakat itu lebih kecil dari sehelai rambut. Namun kata sahabat Anas, perbuatan yang dianggap masyarakat itu kecil di zaman Nabi oleh para sahabat itu termasuk perkara yang membinasakan. Nah, berarti di sini ada perbedaan apa ini? Wonten perbedaan apa? Dalam perbedaan di dalam menilai sesuatu. Ada pergeseran. Ada pergeseran. Nah, dari athar ini, dari nasihatnya sahabat Anas ini mengandung beberapa pelajaran. Dari asar ini, dari nasihat sahabat Anas ini mengandung beberapa pelajaran penting yang perlu kita renungkan. Napa pelajaran ini? Nomor setunggal, al-istighfaf, meremehkan, menyepelekan, bidanbi, akan suatu dosa, nyepelekne dosa, nganggap sepele dosa, ya dulu iku nduduhne. Sampai mboten bingung. Kalau nggih basa Jawa mboten bingung. Nek bingung kemenyek sampeyan. Ya. Jadi meremehkan suatu dosa itu menunjukkan ala qillatil khasyah minallahi ta'ala. Wong sing ngremehno dosa, ngremehno kesalahan niku ndudukne tipise rasa wedine ning Gusti Allah. Menunjukkan bahwa tipisnya rasa takut kepada Allah. Nah, ngoten. Ya. Makanya tingkatan rasa takut itu mempengaruhi tingkah pola menungso. Nggih, saged dipaham niki. Tingkatan rasa wedi ning Gusti Allah, tingkatan rasa wedi maring dosa niku nentokne tingkah polahe menungso. Semakin tinggi rasa takutnya, semakin hati-hati di dalam berbuat. Jadi tingkah pola ini tiang niku ditentokne begini apa nih? Rasa napa? Wedi ini nang Gusti Allah. Wong niku nek tambah wedi, tambah dhuwur rasa wedi ning Gusti Allah, ngomong sak ngomong niku hati-hati. Gak syukur jeplak.
Nggih ngoten nggih. Jeplak men. Gak asal ngomong, gak asal komentar, hati-hati. Napa setiap ucapan niku wonten tanggung jawabe. Setiap ucapan itu ada konsekuensi sing kudu dipun tanggung jawabaken wonten ngarsanipun Allah. Nah, sakniki zaman akhir niku akeh wong gak wedi. Ngomong nuduh sak nuduh, ngilokne sak ngilokno, caci maki niku wis dadi segojangan sak mangke niku. Termasuk para ulamae. Gak wedi karo dosa. Niku ndodono tipis rasa wedi ning Gusti Allah. Sampeyan ningali Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar niku nek mantun ngomong nyinggung wong ngoten niku nangis, Pak. Saking lembutnya hati Abu Bakar niku. Jadi Abu Bakar niku menawi matur nek ngomong kalau bicara lalu orangnya itu tersinggung, dia minta orang itu balas segera. Balasan seperti yang kamu rasakan kata. Kalau tidak, tak laporkan kepada Nabi bahwa kamu tidak mau membalas aku. Kalau enggak, maafkan. Balas enggak mau, memaafkan enggak mau, tak laporkan sama Nabi. Itu karena saking apanya? Saking apanya? Saking takutnya Abu Bakar terhadap dosa. Makanya kula mbek sampean kudu hati-hati ngomentari perbuatane wong, nilai perbuatane wong. Kalau tidak tepat seperti yang kita ucapkan, tanggung jawab niku berat wonten ngarsanipun Gusti Allah. Ojo sembarangan komentar. Nah, ngoten dadi ngomong niku di hati-hati. Wonten catetane. Ana tanggung jawab, ana totalane, Pak. Dan nah, kula lanjutaken. Dadi ngremeni dosa niku nduduhne tipise rasa wedi dhateng Gusti Allah. Semakin tipis rasa takut, semakin berani orang melakukan dosa. Apapun itu sing menghalangi menungso nglakoni dosa berhenti leren saka dosa iku sangka rasa wedi ning Gusti Allah. Lanjut. Wa huwa imaratun nifaq. Wa huwa amaratun nifaq. Dan gampang remehne dosa, nyepelekne dosa iku bagian tondo-tondone munafik. Ya Allah. Sampeyan cek ganteng. Nah. Ya. Jadi tiang niku sing ngremekne dosa, nyepelekne amal. Kan kadang-kadang wonten tiyang Pak wong ngono mosok dimasalahno, ngono tok mosok gak oleh. Pernah dengar kalimat itu? Nek niku memang dilarang, jangan diremehkan. Pripun panjenengan mau surat Al-Zalzalah niku di ayat ingkang terakhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat apa itu? Al-Zalzalah. Ada terjemah silakan. Surat berapa? Monggo ditolai. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sahabat Abu Darda mengatakan tamamut taqwa. Ini ayat yang menunjukkan sempurnanya ketakwaan. Puncak ketakwaan itu di ayat ini, Pak.
Nih. Terus sahabat Abu, tamamut taqwa, puncak dari ketakwaan itu adalah ya, antaqiyal abdu, apabila seorang hamba itu berhati-hati menjaga diri min mithqali dzarratin, dari perkara-perkara sekecil debu. Hati-hati. Ngaten. Makanya dipun jelasaken kalian Gusti Allah wonten ngene surat Al-Zalzalah menika. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sing sapa ni wong nglakoni kebecikan, sing sapane wong nglakoni barang sing apik walaupun sebesar zarrah. Zarrah niku artosinipun apa? Macam-macam. Wonten sebagian ulama sing nafsiraken zarrah itu debu. Jadi nek oma zaman biyen gedhek niku nggih. Engko nek esuk niku sengenge sing nyentrong niku napa? Nek teko oma niku ketok napa nih? Napa nih? Serawotane. Sing ome gedhek mesti ngerti. Nggih. Dadi kata napa nih? Apa? Serawotane niku napa? Nggih, ngerti ya. Dadi gedhek lak bolong-bolong ta, Pak? Lah iku nek kena sengenge niku serawotane niku ketok iki jero. Lah, begitu kita ngeliat serawotan tuh kelihatan apa? Itu namanya zarrah. Lho kaya ngoten. Nek kula mek sampeyan nglakoni barang apik, cilike koyo debu sing napa niki? Nggih, apa iki mung jenenge? Serowotan iki. Ya wis tulisan serowotan ngono nyelengan. Itu dipertimbangkan oleh Allah. Ono balasane, Pak. Nah, ngeten. Sebaliknya barang siapa melakukan keburukan, ngelakoni barang sing elek, sing cilike sak debu sing terbang niku wau. Bleduk sing mawut niku wau. Itu juga ada balasan. Apa makna ayat ini? Dipun jelasaken kalian Imam Ibnu Rajab. Maknane ayat ini adalah ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Artasipun apa? La tahqiranna syai'an minal khair. La tahqiranna, temen-temen ojo disepelekne. Ya, jangan sekali-kali engkau sepelekan. Ya, la tahqiranna syai'an minal khair, dari suatu kebaikan. Jangan sekali-kali engkau remehkan dari suatu kebaikan, antaf alahu, untuk kamu kerjakan. Kenapa? Ya rohu, sebab kamu akan melihat balasannya. Disiapno balasan karo Allah. Jangan sekali-kali engkau sepelekan amalan kebaikan untuk kamu kerjakan. Karena kamu akan diberi balasan oleh Allah, akan pahala yang kamu terima. Itu makna faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jangan sekali-kali engkau remehkan amal yang baik untuk kamu kerjakan, walaupun sederhana, Pak. Wonten ngene kitab Riyadhus Shalihin sing bab ya banyaknya jalan menuju kebaikan itu niku wonten Nabi niku diperlihatkan, Nabi niku diketok nih tiang sing riwa-riwi wonten ngene swarga. Bingung milih pintu yang disuruh milih oleh Allah Ta'ala untuk dimasukinya. Masya Allah. Nabi niku mbayangake iki mesti wong iki duwe amal-amal sing utama. Wong iki mesti duwe amal-amal sing istimewa. Akhire tangleti kali Kanjeng Nabi, amalmu iki opo? Ternyata apa, Pak? Saya itu mengamalkan ketika kami di dunia itu, kami selalu menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan itu.
Dadi ngenono pangiwit, kalau ada cabangnya pun itu saya potong. Harapan saya wong liwat iku cek penak, cek mboten terganggu, cek mboten tersakiti. Berarti sing dipikir amalan sederhana, sing dipikir niku keselamatane wong. Sederhana napa mboten? Sederhana napa mboten? Sakit ngelampauni mboten? Mboten. Wong nek liwat niku ya didelok tok. Ya ngoten nah. Dalil wis ngerti, Pak. Tapi sapa kalau mbek sampean sepeda motoran ketok paving jepat kabeh terus leren iku sapa? Ati muni ngene, Pak. Wong ngene kok dibahas. Ya iki kan penyakit kuwi. Ya iki sing tak bahas niki. Sifat sing ngoten niku Pak ndutun tipis iman. Saged dipaham niki. Makanya terus Syekh Salim Italilal menawi wonten tiyang remehne dosa niku ndudono tipis rasa wedi ning Gusti Allah lan nduduh niku tandane ana penyakit munafik wonten gene atine. Alal akasi minal istighamihi. Dia tidak menganggap itu urusan besar. Dia tidak menganggap itu urusan serius, sepele. Fa innahu yadullu ala kamalil khasyah wa adhimil muraqabatu lillahi ta'ala. Sesungguhnya perkara yang menunjukkan bahwa dosa itu besar walaupun kelihatannya sepele. Dadi ana wong wedi karo dosa dan menganggap dosa itu besar, itu menunjukkan ala kamalil khasyah, ndudono sempurnane rasa wedi ning Gusti Allah, wa adzimil muraqabah, dan menunjukkan besarnya, agungnya sifat muraqabah kepada Allah Ta'ala. Kama fi hadisin Abdullah bin Mas'ud. Oh, niki mau sebaliknya Bang ya. Jadi sebaliknya kalau ada orang yang menganggap dosa itu adalah suatu besar, itu menunjukkan tentang kesempurnaan rasa takutnya kepada Allah dan menunjukkan tentang tingginya sifat muraqabahnya kepada Allah. Orang yang selalu betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ini ada pernyataan lagi asar dari sahabat ibnu Mas'ud yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin yang sejati, wong mukmin sing sak temene, yara dunubahu, ndelok dosane, ningali dosane, ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Orang mukmin yang sejati itu adalah orang yang melihat dosanya, orang yang melihat kesalahannya itu seperti orang yang duduk di bawah gunung. Ya, seperti orang yang duduk di bawah gunung. Ya khafu, dia takut. Dia merasa apa? Takut an yaqa'a alaihi, apabila gunung itu menjatuhinya. Jadi wong mukmin ndelok dosa niku ibarat ndelok gunung sing badhe napa?
ngibani awake. Iku wong mukmin sejati. Takut kepada dosa. Takut azab dengan dosanya itu. Itu sifat orang mukmin yang sejati. Gak sembrono dengan dosa, gak meremehkan dosa, ora kendel ngelakoni dosa. Itu sifat orang mukmin yang fa innal fajira, dan sesungguhnya orang munafik, pelaku-pelaku dosa, fajir, wong sing senengane ngelakoni dosa, yara dunubahu, melihat dosanya, melihat kesalahannya, kadubabin, ya, seperti lalat, seperti lalat marra ala anfihi, yang hinggap di hidungnya. Jadi wong munafik niku nek ndelok dosane kaya dene ndelok laler mencok ning pucuk irung. Pripun? Hah? Nah. Ya Allah. Diabaikan saja dosa itu. Sambil dikipaskan telapak tangan, selesai. Iku ciri-cirinya sinten? Munafik. Ciri-ciri munafik. Masya Allah. Nah, ini pelajaran ingkang nomor setunggal. Pelajaran yang pertama, meremehkan dosa, meremehkan kejahatan, itu menunjukkan tentang tipisnya rasa takut kepada Allah, dan itu merupakan tanda adanya penyakit kemunafikan. Berbeda dengan sebaliknya. Berbeda dengan sebaliknya. Manis ti'zam, barang siapa yang menganggap besar akan suatu dosa, menganggap serius tentang dosa, itu menunjukkan tentang apa tadi? Sempurnanya rasa takut kepada Allah dan tingginya sifat muraqabahnya kepada Allah. Sampun ya? Makanya sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang mukmin yang sejati adalah orang mukmin apabila melihat dosanya, dia seperti melihat gunung yang akan menjatuhinya, takut terhadap akibat dosa itu. Sedangkan orang munafik melihat dosanya itu seperti melihat lalat yang hinggap di ujung hidungnya sambil dikebasi gimana, itu meremehkan. Itu sifatnya orang munafik. Makanya orang yang sudah biasa ngeten iki, Pak, ngremeh-ngremeh niku dosa niku dadi langganan, Pak. Dosa itu menjadi kebiasaan. Kalau tiap hari diremehkan, wong gitu aja kok, wong gitu aja enggak. Pak, orang yang melakukan dosa tanpa ada anggapan baik itu dosa dan meremehkannya, pertanyaan pertama, ada penyesalan enggak? Dalam wonten penyesalan apa mboten? Tidak. Kalau tidak ada penyesalan, ada harapan untuk berhenti mboten? Dalam tidak akan ada keinginan untuk berhenti. Kenapa? Karena dianggap sepele, dianggap remeh. Sehingga wong sing nglakoni dosa, orang yang melakukan dosa tanpa ada penyesalan, tidak ada ujungnya, nggak ada keinginan untuk berhenti, sehingga kebiasaan dosa menjadi wataknya. Nek gak dosa gak enak Pak akhirnya. Makanya niki kudu hati-hati sifatnya, nyepelek nih. Nah, tunggale kula sing matur wingi ini, sing pun kula aturaken. Perintah Allah wonten gene surat Al-Baqarah, hafidhu ala sholawat, jagalah olehmu sekalian akan sholat itu. Niku nyiapaken sholat niku sadurunge waktu masuknya sholat. Niku wis siap-siap.
Sehingga begitu masuk sholat kita sudah siap hati kita menghadap datang Gusti Allah. Sehingga kita menjumpai sholat qobliyah, menjumpai waktu antara adzan dan iqamah, dan bisa merebut shaf pertama. Itu keutamaan. Makanya Nabi menyebutkan itu yang disebut dengan murabithah. Napa murabithah nih? Siap siaga menjaga ketaatan. Jadi ketaatan itu dijogo. Dan itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Jogo sholat. Makanya Nabi menyebutkan wonten jadi 3 amalan. Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala syai'in yamkhullahu khataya wa yarfa'ud darajat. Maukah kalian aku tunjukkan akan sesuatu, kalau ini kamu amalkan, itu menghapus dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Maka Nabi mengatakan sahabat-sahabat, qalu bala ya Rasulullah, baik tunjukkan kepada kami amal apa itu, sehingga nanti kalau kami amalkan, dosa kami diampuni, dihapus, derajat kami sekaligus ditinggikan oleh Allah. Nabi menyebutkan 3 amalan. 1, isbahul wudu alal makarih, sempurnakan wudu pada waktu-waktu yang kamu benci. Sempurnakan wudu pada saat waktu-waktu yang kamu benci. Waktu yang dibenci ini kapan? Ya? Waktu sing gak kita benci untuk wudu gak enak, betul Pak? 1, kondisi ngantuk. Nomor kali, suasananya dingin. 3, waktu-waktu sepertiga malam. Itu waktu-waktu sing boten enak digawe wudu niku. Kalau itu kamu bisa sempurnakan, bagus. Nomor tunggal. Nomor kali, kathratul khuta' alal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, memperbanyak langkah menuju masjid. Nomor 3, wantadiru sholah ba'da sholah, menanti sholat setelah melakukan sholat. Ngeten iki kata sepele, tapi mboten boten sembarangan lebet ngelampahi ini. Wantadiru sholah ba'da sholah, menanti sholat wajib setelah melaksanakan sholat. Ini menunjukkan apa? Sadurunge masuk sholat, wong niki wis jaga-jaga, Pak. Nek gak ngono mboten saged nglampahi telun iki. Nggih mboten? Coba jenengan kula biasanya kan begitu adzan baru nang kamar mandi, dodoke tok 10 menit. Ambek denger ngoten niku. Ayo. Sehingga ketika akan sholat sunnah, qomat sudah dikumandangkan. Ngoten niku menjadi kebiasaan. Dosa ini, Pak. Kenapa? Sebab ngeremehaken amal sunnah. Pun diterus-terusaken ngeten. Pun diterus-terusaken. Diupayakan. Makanya Allah mengatakan hafidhu alas sholat, jagalah olehmu sholat. Makanya hadis itu menunjukkan utamanya sholat jamaah di masjid dan lebih utama wudu di rumah. Itu menunjukkan apa? Persiapan. Makanya Nabi ketika melakukan nek ana wong iso nglakoni 3 perkara niki, hadza ar-ribat. Hadza ar-ribat. Inilah yang dimaksud penjagaan di dalam ketaatan. Dodono temene nglakoni agama. Aja syukur-syukuran nglakoni agama. Sing penting sholat, Mas, timbangane gak blas. Sing digawe contoh lho sing elek kula biasa. Kalimat ini, Pak, timbangan gak sholat, Mas, mending sholat aku walaupun rubuh gedang, istilah begitu. Kalimat ini duduh niku lembek sampean itu gak menghargai amal kita sendiri. Laras nang mboten?
Itu menunjukkan panjenengan dengan saya itu tidak menghargai amal kita sendiri. Kita nggak menghargai. Kalau kita sendiri nggak menghargai, lalu apakah Allah menghargainya? Lalu kita mencari apa sholat kalau modelnya demikian? Apa yang kita cari? Nggak ada yang dicari. Betapa sombongnya kita kepada Allah. Gimana panjenengan kali kula gak rumangsa butuh nang Gusti Allah. Siapa kita? Ini kesombongan. Sing mboten dirumang sani. Wis pokoke salat Mas, trimo gak trimo apa jare Gusti? Iki ndodono kula mbek sampeyan gak menghargai. Lah nek kula mbek sampeyan dhewe sing gak menghargai, napa Gusti Allah niku mung disuruh menghargainya? Berarti nggak ada harapan di dalam amal ini. Nggak ingin amalnya diterima oleh Allah. Nah kalau nggak ingin, terus ngapain kita sholat di situ? Yang kita cari apa? Nggak ada juga. Berarti kita nggak butuh dengan sholat itu. Nek butuh niku teman Pak. Nek butuh niku teman. Bun, saged dipaham ya? Nah mari kita perbaiki ngeten iki. Kita perbaiki. Ojo diterus-terus nih. Kehilangan sholat sunnah, kehilangan antara waktu adzan dan iqamah, kecuali memang ada udzur syar'i. Dene amal niku nek kena ditinggal-tinggal, Pak. Sama ibu kalau minta belanja, deloken jami biar suami Anda itu ikut sholat jamaah. Suaminya didukung supaya sholat jamaah. Diingatkan, ditegur. Nah, terus kan sudah mau masuk waktu sholat diingatkan, ya ini sudah masuk dhuhur, sampai tidak ke masjid, nggak siap-siap, ingatkan. Mungkin suami dalam kelalaian. Jelas? Begitu suami pulang dari masjid, istri kok masih santai, lu sudah sholat belum? Belum. Ngapain nunggu apa ini? Nanti bae lanang wedok padha dene. Lah nek modele kaya ngene kepingin tuh anak sing saleh teko ndi ceritane? Bapake males, bapak ibuke males, kepingin duwe anak sing unggul, ketaatane teko ngendi ceritane? Pun. Niku pelajaran nomor setunggal. Nomor kali. Fihi tahdhiri fi rukunil mar'i ila a'malihi jibu biha wa yastahibbu bil ma'asi. Ya, di dalam riwayat ini terdapat sebuah ancaman, peringatan, tahdzir. Ya, di dalam riwayat ini terdapat sebuah peringatan keras. Firukunil mar'i, terhadap kecenderungan seseorang. Di dalam kecenderungan seseorang, ya, ila a'mali, terhadap amal-amal yang dia bangga dengan amal-amal itu, wa yastakhifu bil ma'asi, dan menganggap kecil tentang maksiat. Jadi wonten gini, riwayat ini ada peringatan bagi orang-orang yang jiwanya condong, bersandar, bangga dengan amal-amal solehnya, ya, dan menganggap kecil akan suatu maksiat. Itu perbuatan yang tidak baik. Fa inna muhaqqiratid dzunub, karena sesungguhnya menganggap kecil akan dosa-dosa, nyepelekne dosa,
itu tahitu bihi, bisa menjeratnya. Napa menjerat niku? Jiret, mengikat. Jadi wong sing ngremehno dosa niku bisa napa? Mengikat orang tersebut. Ya. Wala yaqdiru alal fukai, dan dia tidak mau melepaskan diri, tidak mampu melepaskan diri minha, dari jeratan tersebut, karena sudah menjadi nama kebiasaan. Ya Allah. Ya. Kemudian karena dia terus terjerat dan menjadi kebiasaan, jadi ini gak ngelakoni dosa niku mboten penak, Pak. Nggak melakukan dosa itu nggak enak. Akhirnya terhadap ketaatan niku santai-santai, dan itu bukan sifatnya orang mukmin. Orang mukmin itu berebut dengan surga. Kita buka surat apa, Pak? Ketika Allah jelaskan tentang jaminan surga, itu hanya bisa didapat falyatanafasil. Surat apa niku? Cereng. Falyatanafasil mutanafisun. Hah? Al-Mutaffifin. Coba kita simak. Ayat. Surat 83. Surat 83 mulai ayat 19. Mulai ayat berapa? Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum, yashhaduhul muqarrabun, innal abrara lafi na'im, alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Silakan. Dan tahukah engkau apakah Iliyun itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum khamr murni, tidak memabukkan, yang tepatnya masih disegel. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Jadi bukan bermalas, orang berebut, Pak. Ya, makanya para sahabat dulu itu kalau ingin ngerebut sop pertama, rebutan sahabat itu. Dan kalau mbak Samin nggak tahu sop pertama nih loh, ya nggak tahu kelangan nih. Tidak merasa kehilangan suatu amal. Kalau di kampung saya bisa selalu di sop pertama soalnya gak sing sholat. Masih terakhir rokat sing nomor 4 ya sop nomor 1 ya. Ya Allah, di kampung niku. Tambah nemen Mbak sama gini kalau tinggal lihat. Jauh orang dari agama nih. Wis gak tahu ngrungokne nasihat, gak tahu dengarkan ilmu.
Terus pripun beragama niku pripun ngeten iki. Mangkane terombang-ambing umat Islam sama kene. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ini jangan sampai kalau kita itu condong, ya condong dalam keburukan, akhirnya apa? Terikat dengan keburukan. Kalau udah terikat menjadi apa? Kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, apa kata beliau? La yaqdir, dia tidak mampu melepaskan diri dari kebiasaan itu. Kemudian fahalaka, kemudian dia binasa dengan amalan itu. Insyaallah. Baik, ini pelajaran yang kedua. Sudah Isya ya. Ya, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan, tinggal 2 pelajaran lagi. Silakan. Kula ulangi pelajaran kang nomor kali napa mau? Di dalam riwayat ini terdapat peringatan keras ya terhadap orang yang cenderung untuk meremehkan amal. Orang yang cenderung bangga dengan amal-amal dan meremehkan maksiat. Ya, ini pelajaran ingkang nomor kali. Pelajaran yang ketiga, a'lamun nas billahi ta'ala, manusia yang paling mengetahui terhadap Allah, manusia yang paling mengerti tentang Allah, ba'dal anbiya, sesudah nabi, sesudah para nabi. Di menungso sing paling ngerti dateng Gusti Allah sak mantune para nabi. Wa aklihim, dan yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna, waro'an, kewaro'annya, wa asyadduhum, dan yang paling besar rasa takutnya, wa asyadduhum khasyah, dan orang yang paling takut kepada Allah. Manusia yang paling mengerti tentang Allah setelah para nabi, dan yang paling sempurna waroknya, yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah, itu adalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling takut kepada Allah, yang paling faham kepada Allah, yang paling mengerti kepada, yang paling tinggi rasa waroknya, kehati-hatinya, yaitu para sahabat. Falaqad kanu yarawnal umur, maka sungguh apabila mereka melihat suatu perkara. Jadi kalau para sahabat melihat suatu urusan, allati istahauna, yang dianggap remeh oleh orang lain, ya, kalau para sahabat melihat suatu perkara yang dianggap remeh oleh orang lain, muhlikan, itu sebagai sesuatu yang menghancurkan. Jadi kacamatanya beda, Pak. Makanya para sahabat itu nggak ada yang berani melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, kalau dosa sedikit gitu takutnya luar biasa. Ya, seperti kisahnya sinten Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi. Nah, itu dilakukan. Kenapa mereka sampai demikian? Li'idhami, karena saking tingginya, ya, karena saking tingginya, saking agungnya persaksian mereka terhadap
keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa kamali ma'rifatahum lahu, dan sempurnanya makrifat mereka kepada Allah taala. Jadi kena betul-betul mengenal Allah, betul-betul mengagungkannya, mengenal keagungan Allah, menyaksikan, meyakini dengan keyakinan yang sempurna tentang keagungan Allah. Makanya mereka tidak berani meremehkan apapun, baik itu kebaikan maupun keburukan. Makanya sakit ditinggali bagaimana para sahabat mengikuti Nabi itu. Masya Allah. Sampai wonten gini pengakuan seorang tabi'in. Pengakuan seorang tabi'in mengatakan apa? Najtahidu fina. Ini pengakuan seorang tabi'in. Najtahidu fina kallaibi al-ma'dhah. Bersungguh-sungguhnya kami di dalam beragama. Kenapa bersungguh-sungguhnya kami itu? Nah, jadi temannya saya ini, kata para tabi'in, bersungguh-sungguhnya kami para tabi'in dalam beragama itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Sakit bayang nih? Ya Allah. Bersungguh-sungguhnya kami dalam beragama itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Diakui Pak, takwaannya, kedalamannya, kezuhudannya. Makanya zaman itu semakin lama semakin langkah wong sing temen agama ini. Wong sing kuat ketakwaan niku semakin langkah. Nah, Bun, niki pelajaran ingkang nomor 3. Pelajaran yang keempat, fahmus sahabah, pemahaman para sahabat li kitabillahi, terhadap kitabnya Allah. Pemahaman para sahabat terhadap kitabnya Allah, wa sunnati rasulihi, dan pemahaman mereka terhadap sunnah rasulnya, huwal mu'tabar, itu memiliki kedudukan. Mu'tabar, tidak diragukan lagi. Pemahaman yang paling benar, pemahaman yang paling terang, pemahaman yang paling sahih di dalam memahami kitab dan sunnah adalah pemahamannya para sahabat. Ya, li'annahu sabilul mu'minin, karena sesungguhnya itu merupakan jalannya orang-orang mukmin. Ya, itu merupakan jalan hidupnya orang-orang mukmin. Faman sara ala nahjihim, barang siapa yang berjalan di atas manhaj mereka. Sing sapane wong mlaku ning agama ngikuti jejake para sahabat, maka naja, mereka akan selamat. Kenapa? Karena jalan yang ditempuh sahabat itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasul. Pemahaman para sahabat itu diambil langsung dari pemahaman Rasulullah SAW. Maka sing sapane wong melu jalani para sahabat, naja, dia akan selamat. Wa man hada, barang siapa yang menentangnya, barang siapa yang menyelisihi para sahabat, halaka wa ahlaka, dia binasa dan dia pun membinasakan. Dia hancur dan dia menghancurkan. Maka ikutilah jejaknya para sahabat, kita akan ditolong oleh Allah dan kita akan diberikan keridhaan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 4 ayat 115. Surat 4
115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian di dalam surat 9 ayat 100, surat 9, surat At-Taubah ayat pinten? 100, kita lihat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Pelajaran dari ayat ini pertama, pelajaran dari surat At-Taubah ayat 100. Pelajaran pertama adalah ayat ini menunjukkan bahwa jalan hidup beragamanya para sahabat adalah jalan yang sudah diridhoi Allah. Berarti jalan ini adalah jalan yang benar. Karena tidak mungkin Allah meridhoi mereka kalau ada yang salah. Ya, kalau jalannya sahabat keliru, nggak mungkin Allah ridho. Kalau pemahamannya sahabat ada yang nyimpang, nggak mungkin Allah ridho. Kalau Allah meridhoi suatu ajaran, suatu pemahaman, berarti pemahaman itu benar. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, dari surat At-Taubah ayat 100 adalah mengikuti jejak sahabat adalah suatu kewajiban. Mengikuti cara beragamanya para sahabat adalah suatu yang wajib. Kenapa? Karena jalan itulah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan itulah jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menjamin jalan mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Allah menjamin mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan jaminan keridhoannya dan disiapkan ganjaran yang besar dari Allah. Ini menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti jejaknya para sahabat. Nah, cuma saja saya pesan di dalam hal tersebut, di dalam iktikad niat yang sangat mulia kita untuk mengikuti jejaknya sahabat, jangan cuma terbatas pada kaifiatul ibadah saja.
Ya, engko sifat wudu melok sahabat, sifat sholat melok sahabat, dermawan gak melok. Tiru mereka, ikuti jejak mereka, bagaimana kedermawan mereka, bagaimana kealiman mereka, bagaimana pemaafnya mereka, bagaimana semangat ibadah mereka, diikuti. Ya, sebab kalau ngikuti cara wudu saja gampang kari raup tok mawon. Napa sing sulit tinggal membasuh air di muka, apa sulitnya? Yang sulit itu mengikuti karakter. Sing iwuh niku niru sifate. Maka ikuti mereka, kata sahabat Ibnu Mas'ud, fa'rifhum, maka kenali mereka apa? Fadlahum, keistimewaan mereka, min akhlaqihim, dari akhlak-akhlak mereka, wa min fudulihim, dan kenali keistimewaan mereka, dan ikutilah semampu kalian. Kenapa? Karena jalan mereka itu adalah ila hidayah siratil mustaqim. Jalan yang ditempuh sahabat itu adalah jalan yang lurus, yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala menjaga semangat hati kita dan diselamatkan dari sifat futur. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.